Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Perkenalkan, nama saya Luluhriatul Jannah. Saya siswa dari SMK Politik Saja, mendapatkan tugas untuk penyuluhan tentang antibiotik atau penggunaan obat dan penjelasan golongan-golongan obat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa golongan obat ya. Yang pertama itu ada golongan obat bebas. Ini yang di sini yang gambar hijau ini obat bebas. Ini obat yang dapat dijual bebas kepada umum yang tanpa resep dokter. Contoh obatnya ya seperti paracetamol, yang untuk demam, gitu. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Ini obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter juga. Dengan beberapa contohnya itu ada kayak Instol, obat yang mata. Nah, ini yang ketiga ada obat keras. Obat keras ini yang bisa dibeli harus ada resep dokternya. Kalau tidak ada resep dokternya tidak boleh dibeli. Lalu ada obat psikotropika. Ini obat yang tidak boleh dibeli juga tanpa resep dokter. Yang keempat ada obat narkotika. Obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter juga. Contohnya ya kayak kodein, kodifon, kayak gitu. Terus penggunaan obat herbal seperti jamu. Ini obat tradisional yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai ke klinis seperti dokter kayak gitu. Yang kedua ada obat herbal terstandar. Ini ya seperti kayak antangin. Ini obat yang bahan alami terstabilisasi dan dibuktikan keamanan serta khasiatnya. Yang terakhir ada fitofarmaka, obat bahan alam yang dapat dijejerkan dengan obat makan karena telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Apa itu sih antibiotik? Nah, antibiotik ini adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan sesuatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Nah, tapi antibiotik itu tidak semua penyakit harus perlu dengan antibiotik. Yang tidak perlu itu seperti batuk pilek biasa, demam, diare tanpa darah, itu tidak perlu antibiotik. Nah, cara menggunakan antibiotik, tidak memberikan antibiotik ini kepada orang lain. Sisanya misal ibu udah beli antibiotik nih, ini itu nggak boleh disalurkan kepada orang lain, harus dihabiskan sendiri. Yang kedua, tanyakan kepada apoteker atau dokter terkait informasi obat antibiotik itu. Yang ketiga, tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter, jadi wajib harus menggunakan resep dokter. Yang keempat, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Tidak boleh untuk batuk pilek, tidak boleh untuk demam, kayak gitu. Ibu, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada. Bagaimana cara mencegah resistensi bakteri terhadap antibiotik? Nah, resistensi antibiotik itu dapat dicegah dengan menggunakan antibiotik sesuai anjuran dokter dan menjaga kebersihan. Jadi harus hidup dengan bersih, terus harus konsultasi juga dengan dokter. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Apa efek sampingan dari penggunaan antibiotik boleh bersamaan dengan obat lain? Nah, antibiotik ini tidak boleh digunakan dengan obat lain. Kayak misalnya minum antibiotik ini dicampurkan dengan paracetamol, itu tidak boleh. Harus ada jangka waktunya. Iya. Nah, ini tuh dapat menyebabkan interaksi obat ini efektivitasnya itu kurang totalitas obatnya. Apakah sudah jelas, Ibu? Baik, terima kasih untuk waktunya dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.